Shalom saudara dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Mereka dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan, tantangan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, marifat, supaya mereka diluputkan dan diberkati, dipagari oleh Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus memberkati mereka, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka murid-murid teringatlah akan perkataan Yesus. Dan salah satunya itu, yaitu perkataan Yesus ketika dia mulai mengusir para pedagang yang ada di bait Allah dengan cemeti, maka ditunggang balik karena semua meja-meja penukar uang. Maka orang-orang, para imam dan orang-orang di sana Farisi semua berkata, tanda apakah kamu itu? Ya, maksudnya Yesus itu punya hak seperti itu, bahwa dia adalah Tuhan dan Mesias itu. Maka saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22, yang dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tanda apa? Maka Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus memberikan satu tanda, rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Apa yang terjadi? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mereka ngomong 46 tahun kami membangun, mana mungkin kamu bangun dalam 3 hari, saudara. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus Kristus. Di sini saudara, Yesus memberikan tanda. Artinya suruh rombak bait Allah yang dibangun 46 tahun itu, tetapi Yesus akan membangunnya 3 hari. Mereka nggak percaya, mereka wah ini aneh, nggak mungkin. Tetapi setelah Yesus mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga, barulah semua tahu, oh maksudnya bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kebangkitan Yesus itulah saudara, adalah menggantikan bait Allah itu sendiri. Sehingga Yesus suatu hari juga berkata, saudara, di Bukit Zaitun sebelum dia disalibkan, dia berkata, lihatlah batu-batu itu semua, sambil menunjuk bait Allah, bahwa tidak satu pun batu yang akan tersusun rapi, semuanya akan diruntuhkannya. Dan itu digenapi, yaitu 37 tahun setelah Yesus naik ke surga oleh Jenderal Titus, maka bait Allah itu diruntuhkan. Kenapa saudara bait Allah diruntuhkan? Karena Yesus telah menubuatkannya. Kenapa saudara Yesus menubuatkannya? Karena bait Allah sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Sehingga kekristenan kita hari ini saudara, tidak perlu lagi kita memikirkan saudara bait Allah yang bentuknya apapun juga. Itu hanya satu tempat untuk kita beribadah, berkumpul bersama-sama. Saudara mau mencari tempat yang nyaman, mau dingin, mau bagus, silakan. Tapi itu tempat. Kehadiran Yesus itulah yang menentukan sesuatu rumah atau tempat menjadi bait Allah. Walaupun rumah kita kecil, gereja kita kecil, kalau di situ ada Yesus, itulah bait Allah, saudara. Bahkan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di padang gurun itu, maka saudara Musa datang. Karena dia melihat apa? Karena di tempat semak belukar ada api yang menyala, namun tidak terbakar. Ketika Musa mendekat, barulah suara itu Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Itu semak belukar saudara, tapi menjadi kudus karena ada kehadiran Allah. Jadi rumah kita, gereja kita pun akan menjadi tempat kudus karena itu adalah di mana Tuhan ada. Jadi jangan melihat saudara bahwa tempat yang indah, tempat yang megah, tempat yang bagus, tempat yang mahal, peralatan yang modern, orang yang banyak, musik yang bagus,
itu menentukan ada Tuhan, itu emosi kita, itu perasaan kita yang kena. Tetapi saudara, sebenarnya yang menentukan saudara bahwa itu tempat suci atau kudus itu adalah kehadiran Tuhan. Disinilah kita harus belajar sebagai orang Kristen yang dewasa. Kalau kita mau membangun yang hebat, itu pun tempat, saudara. Kalau kita nggak punya uang, kita ada tempat yang biasa, itu pun tempat. Satu tempat tidak menghalangi kehadiran Yesus. Bahkan Tuhan juga mengatakan melalui firman-Nya bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Mau cacat, mau jelek, mau kurus, mau sakit, mau miskin, saudara, mau dihina orang, nggak ada orang, tetap menjadi rumah Allah. Sebab itu saudara, dikatakan siapa yang membinasakan rumah Allah, dia akan dibinasakan. Yaitu hidup kita ini adalah rumah Allah. Jangan sampai hidup kita yang adalah rumah Allah, saudara, akhirnya kita ikut untuk membinasakan. Termasuk di dalam peperangan itu. Kalau kita, kenapa ada peperangan? Karena semua ini zaman sekarang perang itu bukan bicara soal agama. Banyak zaman dulu orang berkata gara-gara agama kita perang. Tetapi sebenarnya bukan. Memang agama mempengaruhi. Tetapi lebih banyak saudara adalah masalah ekonomi. Ya. Kalau ekonomi seseorang mau kaya mau miskin dikurangi atau selalu ada pertengkaran. Contoh-contoh begitu banyak sekali. Masalah ekonomi. Dikatakan juga saudara, yaitu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Artinya di sini peperangan itu bukan bicara soal agama, soal paham saja. Tetapi itu bicara soal agama, saudara, bicara soal bangsa-bangsa, saudara, bicara soal suku-suku, bicara soal pro kontra. Oleh sebab itu kekristenan hari ini dimanapun kita bisa kulit berbeda, bangsa bisa berbeda, paham bisa berbeda, agama bisa berbeda, ekonomi bisa berbeda, lingkungan kita bisa berbeda, grup kita bisa berbeda, tetapi ingat satu, Yesus kita tetap sama. Dimanapun juga kita harus menjadi pendamai, karena perbedaan selalu ada di mana-mana, dan perbedaan itu akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan. Tetapi Yesus telah menyatukan kita melalui Roh Kudus. Sebab itu dikatakan saudara, yaitu peliharalah tali kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Supaya kita memelihara walaupun ada perbedaan-perbedaan dimanapun juga. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan umat Tuhan untuk menjadi dewasa. Walaupun banyak perbedaan pro kontra, tapi kita menjadi juru damai. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Yesus memberkati kami semuanya. Saudara, jika saudara mempunyai pergumulan masalah, persoalan, tantangan, baik ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau stres, engkau depresi, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau masalah keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian yang sakit. Percayalah dengan iman. Demi nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.